Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindu Prasetyo Nugroho. Saya mahasiswa dari PGSD FIP UNES. Saya di sini akan memberikan saran dan kewaspadaan virus COVID-19 bagi siswa SD. Yang pertama, kita harus mengenali tentang COVID-19 itu sendiri. COVID-19 itu merupakan yang termasuk virus baru yang terkait dengan virus SARS atau Servirus Acute Respiratory Syndrome dan beberapa virus flu biasa. Dan apa saja sih gejalanya? Yaitu berupa demam, batuk, dan sesak napas. Bila adik-adik yang terkena hal itu bisa melaporkan kepada orang tua agar diperiksa ke puskesmas terdekat agar tidak terjadi nanti penularan COVID-19. Dan siapa sih yang paling berisiko? Yaitu adalah anak-anak dan orang tua atau lansia. Mereka itu sangat riskan terinfeksi virus COVID-19. Tapi menurut laporan yang saya baca, yang kebanyakan yang terkena itu adalah usia lansia yang mempunyai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan kesehatan yang kronis lainnya. Itu sangat resiko sekali terkena COVID-19. Adapun untuk anak-anak, sarannya adalah tetap di rumah saja. Yang pertama, kenapa di rumah saja? Karena kita tahu bahwa anak-anak SD itu sukanya gimana ya? Ya suka main ke teman-teman lainnya. Dan tidak dipungkiri itu akan membawa virus COVID-19 ini. Dan hal yang kedua adalah jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Kenapa begitu? Karena COVID-19 ini kan penularannya melalui udara. Udara itu kan yang sangat pertama itu dari hidung dan dari mulut. Jadi bagi anak-anak SD jangan lupa pakai masker bila keluar rumah ya. Dan selanjutnya itu cuci tangan yang tadi belum jelaskan. Cuci tangan itu buat apa? Buat kita tangan itu setiap kali kan kita tidak tahu pegang apa, entah benda apalah. Mungkin kalau bendanya itu terinfeksi virus corona, kita akan jadi kena virus corona. Dan walaupun kita tidak kena, kita menjadi perantaranya, dan itu kan tidak baik juga. Sehingga kita harus cuci tangan setiap saat, atau bila masuk rumah, bila keluar rumah, atau saat berpergian sampai tujuan, itu harus jangan lupa cuci tangan. Ya boleh menggunakan air, boleh menggunakan hand sanitizer. Saran juga buat orang tua di rumah ya adik-adik. Kenapa? Karena orang tua itu ya kegiatannya lebih banyak daripada adik-adik. Tentu saja mungkin bekerja dari luar rumah kan, dia bekerja, misalkan dia seorang karyawan. Ya, karyawan itu kan pasti di sana bertemu dengan banyak orang, sehingga resikonya itu sangat besar. Dan selanjutnya, kalau orang tuanya pulang dari bekerja, disuruh cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk rumah, biar kita tidak tertulari virus COVID-19 ini. Dan adik-adik juga harus waspada dengan gejala-gejala yang disebutkan kakak tadi. Yang mana? Yaitu yang gejala-gejala orang yang terkena batuk, sesak napas, dan demam. Bila adik-adik menemukan hal itu, maka segera jaga jarak, sebab itu adalah indikasi seseorang terkena COVID-19. Hal itu pula menjadi hal utama kalau adik-adik masih dia atau yang terkena itu masih batuknya masih sampai kering-kering gitu, bisa lapor ke
pada orang tua agar ditindaklanjuti lebih lanjut. Seperti itu. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.